Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah tabarakallah. Kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku ke kalian semua ya teman-teman. Nah seperti biasanya ini tuh adalah rutinitas aku di pagi hari ya, yaitu masak-memasak. Seperti yang aku sudah ceritakan juga ya di video-video sebelumnya, kalau semua rutinitas ibu rumah tangga sebisa mungkin aku kerjainnya tuh di pagi hari ya teman-teman, biar di siangnya itu aku bisa lebih leluasa lagi untuk mengerjakan pekerjaan sampingan aku yang lain. Ini barusan aku sudah goreng tempe ya teman-teman, dan tempenya sudah matang. Kemudian sekarang aku lanjut mau goreng telur dan si jengkol ini. Niatnya tuh aku mau bikin gulai gitu ya teman-teman, karena suamiku tuh nggak suka jengkol, jadinya jengkolnya itu cuma buat aku aja teman-teman. Ya udah dicampurin sama telur, jadi telurnya untuk suamiku dan jengkolnya untuk aku. Kalian ada yang sama juga nggak sih kalau suaminya nggak suka jengkol? Jadi kalau mau beli jengkol atau makan jengkol ya udah untuk aku sendiri aja gitu teman-teman. Rutinitas seorang ibu rumah tangga tuh memang gak jauh-jauh ya teman-teman dari dapur sumur kasur, terus aja itu berulang-ulang gitu ya teman-teman, gak ada yang lain. Tapi aku berharap mudah-mudahan setiap video yang aku share ini bisa memberikan manfaat yang bisa diambil untuk kalian semua gitu ya. Pun kalau misalkan gak ada manfaatnya sama sekali, mudah-mudahan aja bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luangnya ya. Dan terima kasih banyak banget ya untuk teman-teman yang selalu setia gitu ya nontonin video aku, walaupun video aku ini tuh sangat sederhana banget gitu ya teman-teman, dalam segi pengambilan gambarnya, dalam segi editnya gitu ya. Tapi Masya Allah tabarakallah kalian masih mau menonton video aku gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah, karena aku tuh nggak bisa membalas kebaikan kalian satu-satu ya teman-teman. Di kontrakan aku ini aku benar-benar menjalani hidup yang sangat sederhana banget ya teman-teman. Semuanya aku lakukan sesuai dengan kemampuan gitu ya, karena hidup kita itu memang harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita ya kan teman-teman. Jangan sampai kehidupan kita ini tuh ikut-ikutan orang lain gitu ya, yang pada akhirnya malah merugikan diri kita sendiri. Nah maka dari itu ya teman-teman, penting banget untuk kita ini menjalani hidup yang sederhana gitu teman-teman ya. Sebagian individu tuh memutuskan untuk menerapkan contoh hidup sederhana ya teman-teman, dengan tujuan mencapai ketenangan dan juga kebahagiaan dengan cara yang lebih minimalis. Nah secara harfiah, sederhana itu berarti sebuah perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita ya teman-teman, sehingga sifatnya itu relatif bagi setiap orang. Dan jika kita ingin memiliki gaya hidup yang berbeda gitu ya teman-teman, mulailah dengan menjalani kehidupan yang sederhana ini. Artinya hidup itu sesuai kebutuhan kita aja ya teman-teman, dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar kita perlukan. Nah penting juga ya untuk kita memiliki pola pikir bahwa tindakan yang berlebihan sebaiknya dihindari ya teman-teman, agar prinsip kesederhanaan tetap terjaga. Gaya hidup sederhana ini juga memiliki beragam manfaat ya teman-teman, tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi juga untuk kondisi keuangan kita teman-teman. Dengan menjalani hidup yang sederhana, udah pastinya kita akan jauh lebih hemat dan kondisi keuangan tetap stabil ya teman-teman. Menjalani hidup sederhana bukan berarti kita kekurangan ya teman-teman, enggak. Hidup sederhana artinya kita itu menerapkan gaya hidup yang biasa aja, tidak mewah tapi tetap cukup ya teman-teman. Nah untuk menerapkannya sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Mulailah dengan hal-hal kecil dalam kehidupan kita ini sehari-hari ya, seperti gunakan barang yang memang sesuai kebutuhan kita aja teman-teman. Barang yang digunakan juga bukan barang yang mewah dan tidak ada maksud pamer ya teman-teman. Orang yang sederhana tuh biasanya membeli barang yang memang dibutuhkan gitu ya. Lain dari memberi barang sesuai kebutuhan, kita juga bisa mulai dengan menyederhanakan penampilan
penampilan ya teman-teman. Ya betul, penampilannya yang sederhana aja gitu ya. Nah, tampil mengenakan baju yang sederhana dan jauh dari kata mewah. Seseorang yang sederhana menggunakan pakaian tuh sesuai fungsinya aja ya teman-teman, yaitu untuk menutupi tubuh, bukan untuk bermewah-mewahan. Contoh hidup sederhana yang selanjutnya adalah dengan makan dan minum yang sederhana ya teman-teman. Nah, selain dari membeli barang dan penampilan yang sederhana, kita juga bisa menerapkan gaya hidup sederhana dalam mengonsumsi makanan dan juga minuman ya teman-teman. Apa yang kita konsumsi tidak harus mewah gitu ya. Yang terpenting makanan tersebut itu memiliki gizi yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan bertahan hidup ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan kendaraan itu yang apa adanya ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah mobilitas kita gitu ya, tentu ya kita itu butuh banget yang namanya kendaraan atau alat transportasi ya teman-teman. Nah, dalam hal ini kita tuh bisa memilih transportasi yang memang layak pakai untuk kita ya teman-teman. Tidak perlulah membeli transportasi yang mewah, apalagi kalau duitnya nggak ada gitu ya kan. Pokoknya jangan sampai memaksakan diri ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan kemampuan kita. Syukur-syukur bisa beli mobil gitu ya teman-teman. Ya walaupun masih motor juga nggak apa-apa lah, memang mampunya masih motoran gitu ya. Masya Allah. Penting juga untuk kita selalu bersyukur dengan setiap pencapaian ya teman-teman. Bersyukur terhadap setiap prestasi dan pemasukan yang telah kita peroleh. Hal ini tuh perlu banget dilakukan ya teman-teman, karena seringkali terlihat bahwa banyak orang ya tidak pernah merasa puas dengan pencapaian mereka gitu ya teman-teman. Dan mereka giat berusaha untuk menggapai sesuatu yang dianggap lebih daripada yang telah mereka raih. Nah, pentingnya diingat bahwa teman-teman, meskipun seseorang berusaha mencapai sesuatu yang dianggap lebih, hal tersebut belum tentu gitu ya membawa makna hidup sederhana atau bahkan kebahagiaan. Jadi penting banget ya teman-teman untuk kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, selalu bersyukur dengan apa yang telah kita gapai gitu ya teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita juga harus mengadaptasi pola pikir ya teman-teman, karena pada era ini kemungkinan besar kehidupan kita itu udah terisi dengan segala sesuatu yang berjalan cepat dan diwarnai keinginan untuk terlihat mengesankan di mata orang lain gitu ya teman-teman. Hayo, siapa yang kayak gitu? Aku sih kayaknya. Karena terkadang kita tuh mikirnya pengen sama kayak orang lain gitu ya teman-teman, biar diapresiasi gitu ya. Tapi itu belum tentu ya teman-teman. Untuk memulai hidup sederhana, nah kita tuh harus mengubah cara pikir yang seperti itu ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan dengan cara mengatur kembali prioritas dalam hidup dan mengelola keuangan dengan bijak ya teman-teman. Selain itu juga tanamkan pikiran untuk hanya membeli barang yang sesuai kebutuhan aja gitu ya. Bukan hanya karena keinginan atau bahkan hanya ikut-ikutan orang lain gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan decluttering ya teman-teman, atau seleksi barang. Nah, decluttering ini merupakan suatu metode untuk memisahkan antara barang yang benar-benar diperlukan dan barang yang tidak pernah digunakan lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh harus banget sih, penting banget juga gitu ya untuk kita sebagai seorang ibu rumah tangga melakukan decluttering ini atau seleksi barang gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa membuangnya atau kita bisa ngasihlah ke orang lain barang-barang yang memang sudah kita tidak perlukan lagi gitu ya, atau fungsinya sudah rusak atau apalah pokoknya gitu ya teman-teman. Itu penting banget ya, seperti kayak baju-baju, mainan-mainan atau barang peralatan rumah tangga pun gitu ya. Harus banget kita melakukan decluttering ini ya teman-teman secara berkala. Dengan melakukan decluttering ini gitu ya, kita dapat lebih memahami kebutuhan yang sudah terpenuhi dan yang masih perlu dipenuhi gitu ya teman-teman. Dengan begitu kita tidak akan impulsif dalam berbelanja ketika menemui barang yang secara tiba-tiba menarik perhatian kita. Untuk memulai hidup sederhana yang selanjutnya adalah dengan hemat finansial ya teman-teman. Berhemat dalam keuangan itu sebenarnya tidak sulit gitu ya, nggak sulit sebenarnya, cuman kita tuh kadang suka males gitu ya teman-teman. Nah, salah satu caranya adalah bisa kita lakukan dengan menggunakan amplop-amplop keuangan, atau bisa juga dengan budgeting gitu ya teman-teman, kalau sekarang mah dikenalnya gitu ya. Nah, gitu bisa membantu kita gitu ya memantau dengan jelas pos-pos keuangan kita, untuk apa saja uang kita itu digunakan gitu ya teman-teman, dan semuanya bisa jauh terorganisir, bisa jauh terpantau gitu ya kalau kita melakukan budgeting seperti itu. Dengan menjalani hidup sederhana, kita pasti akan mendapat banyak manfaat ya teman-teman, seperti kita itu akan menjadi mindful dalam memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman.
Jadi sebelum membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, pastikan kita itu harus pikir-pikir dulu ya teman-teman, harus sadar gitu ya, harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sesuai dengan prinsip hidup kita gitu ya teman-teman. Manfaat yang selanjutnya adalah kita juga lebih mudah mengelola waktu gitu ya teman-teman, karena kita cenderung lebih paham mana hal yang harus diprioritaskan dari suatu pekerjaan gitu ya, mana nih yang harus kita kerjakan lebih dulu gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir juga adalah dengan menjadi pandai mengelola keuangan ya teman-teman. Manfaat hidup sederhana yang paling berpengaruh yaitu kita bisa akan jauh lebih pandai dalam mengatur keuangan. Kita akan mempertimbangkan dengan matang gitu ya teman-teman, apa saja kebutuhan yang harus diprioritaskan dan dapat memperkirakan pengeluaran pasti setiap bulannya. Nah, hal ini tuh dapat membantu untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting gitu ya, terutama pengeluaran yang hanya berdasarkan keinginan saja. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, beberapa contoh memulai hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dan beberapa manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang aku sharing barusan itu bisa bermanfaat untuk aku pribadi ya, terutama teman-teman, dan untuk kalian juga yang menonton video aku ini. Kayak satu ini apa ya? Apa ya? Ya kita buka ya. Nah teman-teman, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya, tadi dari mulai masak memasak, terus kemudian dari refill kebutuhan dapur, lanjut juga aku bikin puding gitu ya, dan terakhir ini aku lagi mau unboxing paket ya teman-teman. Itu paketannya Almaira, Masya Allah tabarakallah, aku tuh beliin dia whiteboard gitu ya teman-teman, karena tuh dia tuh lagi pengen banget coret-coret gitu, pokoknya mah lagi senang banget belajar nulis, jadi udah aku beliin whiteboard juga. Selain kemarin juga aku beliin buku-buku gitu ya teman-teman, udah lumayan banyak juga buku-buku, dan sekarang aku beliin papan tulis seperti ini biar aku juga makin semangat buat ngebelajarin dia di rumah gitu ya, karena Almaira itu kan belum sekolah teman-teman, belum aku masukin ke TK, tapi Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah dia mau belajar di rumah sama aku sedikit-sedikit gitu ya untuk pengenalan. Teman-teman, ada yang sama gak sih anaknya seumuran Almaira 3 tahun setengah tapi belum dimasukin sekolah? Masya Allah tabarakallah, gak apa-apa lah ya teman-teman. Alhamdulillah di rumah juga dia tuh semangat belajar gitu ya teman-teman, sedikit-sedikit alhamdulillah dia mau belajar sama aku, Masya Allah. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku, aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak banget ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan aku juga memohon maaf ya apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan usaha kita dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira, yeay, keren. Coba.